sendiri pernah menangani kasus seperti ini kah Bang sebelum Pandel? Anda kalau mau tahu saya, Anda cari di Google. Jangan tanya langsung kepada saya. Saya tidak boleh menjelaskan diri saya kepada Anda. Kalau Anda ingin tahu siapa saya, Anda cari siapa saya. Bang, soal statement mekanisme nanti kalau kasus ini atau berkasnya sudah P21 terus bergulir di pengadilan, apakah terbuka untuk umum atau tertutup? Karena ini masuk dalam Undang-Undang Peradilan Anak, sifatnya tertutup karena Laura umurnya baru 17 tahun. Di dalam undang-undang setiap kejahatan terhadap anak yang belum mencapai 18 tahun dalam proses kejadian itu dan proses persidangannya belum mencapai 21 tahun, maka yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan hakimnya pun menggunakan pakaian biasa. Itu teknisnya mereka, karena dalam Undang-Undang Peradilan Anak itu sudah diatur termasuk peraturan Mahkamah Agung bagaimana menyelesaikan kasus terhadap anak yang bermasalah secara hukum. Seperti itu. Bang, ada kemungkinan Fadil ini kena pasal berlapis, Bang? Sudah dilapis pasal. Apa aja, Bang? Tanya penyidik. Terkait pemeriksaan yang di akhirnya ke hari Jumat, ada kemungkinan Bang, mungkin ada pikiran nggak ini ngulur waktu Bang? Saya sih nggak pusing ya, dia mau datang nggak datang, yang jelas ada aturan mainnya, ada hukum acaranya. Kalau seseorang tidak hadir, sikap penyidik itu ada. Jadi dia mau hadir, mau sakit, mau apa, saya nggak pernah pusing. Karena saya pasti kembali kepada aturan hukum. Seseorang kalau tidak dipanggil, tindakannya bagaimana? Panggil lagi biasanya. Kalau tidak bagaimana? Itu ada semua. Jadi negara ini tertib. Tidak ada yang tidak tertib di negara ini. Diatur secara tertib bagaimana memanggil seseorang, tidak ada dipanggil lagi, tidak mau diambil. Itu proses. Jadi kita tidak boleh lari dari proses hukum acara itu sendiri. Bang, proses dugaan adanya aborsi ini dilakukan secara legal atau non legal sih Bang? Maksudnya gimana? Ya misalkan di suatu rumah sakit ataupun di jadi gini, kalau kalimat Anda itu mungkin Anda perbaiki. Yang kedua untuk memang secara masuk ke kejahatan lah menghilangkan nyawa orang. Kan ada dua tuh Bang. Maksudnya ada dua gimana? Jadi aborsi itu kan ada dua, dibolehkan karena memang untuk keselamatan atau menurut kesehatan. Anda dibolehkan tidak? Tidak. Nah, itu udah pinter. Kok Anda aja yang sedikit bingung? Apakah ada sesuatu yang Anda perlu tanyakan lagi? Semakin Anda bertanya, semakin kelihatan Anda bingung. Ya. Bang, hasil visum ini boleh dikatakan cukupkah untuk proses membawa seorang model kemana jalan-jalan? Sudah cukupkah? Atau masih ada lagi nanti prosesnya? Ya, jadi gini, alat bukti terdiri dari saksi, bukti tertulis termasuk visum adalah bagian ahli. Nah, terus setelah itu baru keterangan terlapor ya atau tersangka ya. Nah, itu bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau menurut penyidik sudah cukup, ya sudah cukup. Bukan saya yang menilai, tapi yang menilai adalah penyidik yang melakukan proses terhadap laporan pidana ini, seperti itu. Bang, Niki kan sudah mengetahui hasil visum sementara ya. Kalau Loli sendiri sudah mengakui? Kenapa? Kalau Loli sendiri sudah mengakui? Mengakui apa? Terhadap hasil visum. Nanti saya tanyakan dia. Kan ini pesanan ya pertanyaannya. Bukan pesanan. Artinya Anda pesan kepada saya untuk nanya. Iya, nanti saya tanyakan karena kan baru ketemu kita. Nanti ketemu lagi saya tanyakan. Bang, ada penyesalan nggak sih dari Loli? Saya nggak akan masuk ke sana, Pak. Jadi gini loh, di saat seseorang anak kecil ada peristiwa seperti ini yang luar biasa menjadi sorotan masyarakat, sorotan. Saya pikir kita nggak etis tanya nyesal tidak nyesal. Ya, yang kita tanyakan bagaimana keadaanmu nak? Tahu sehat nak? Kita bertanya. Yang perlu ditanyakan kepada anak yang bermasalah secara hukum itu bagaimana kesehatannya. Bukan yang ditanya sesal dan penyesalan, bukan itu. Bagaimana kesehatannya, apakah dia sekarang lebih tenang, apakah dia tidak dalam keadaan trauma, ya kan itu. Tapi kalau dia lebih tenang, bagaimana? Jadi itu yang penting karena ini adalah sebuah proses hukum terhadap anak bermasalah dengan hukum. Bang, apa yang membuat Loli nanti kuat, apakah Bang? ketika di persidangan ada pihak LPSK akan mendampingi Loli atau Loli?
Kalau nanti dari pihak penyidik memerlukan itu dan akan dilakukan proses pendampingan secara maksimal, saya pikir pasti ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena apa? Laura adalah korban dalam peristiwa pidana ini, seperti itu. Bang, Loli kan udah tenang bang. Mungkin apa sih bang yang membuat Loli tenang, membuat Loli kuat itu apa sih? Siapa sih bang atau apa gitu? Maksudnya gimana? Yang membuat Loli kuat, tenang menghadapi masalah. Ya mungkin karena ibunya turun tangan memberikan keadilan buat dia. Jadi seorang anak bagaimanapun juga pasti rindu terhadap kasih sayang seorang ibu. Rindu bagaimana seorang ibu, seorang tua itu memberikan perlindungan kepada dirinya. Saya pikir karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita adalah bentuk perlindungan kepada dirinya, itu mungkin yang membuat dia kuat. Nanti ketemu saya tanyakan lagi, bagaimana Anda dalam keadaan bisa kuat. Bang, akan ada rencana pendampingan dari psikolog nggak bang? Atau mungkin dari ahli agama gitu untuk menetralisasi ini dia gitu bang? Ahli apa ini? Misalnya kayak ustadz seperti itu gitu untuk apa yang namanya memberi ini kan motivasi ke dia gitu untuk Enggak lah, Nikita itu bukan lagi Nikita itu tulisan bahasa Arabnya itu gundul, kamu tahu, pinternya seperti itu. Jadi dia juga bisa memberikan wejangan kepada anaknya. Bang, Jadi kalau pada saat Anda ada kejadian dulu, dia itu menulis bahasa Arabnya itu Oke banget. bahasa Arab gundul. oh pinter dia gitu ya. Pintar. Artinya dia lulusan pondok pesantren. Kita tahu bagaimana memberikan advice kepada anaknya secara syariat Islam. Kalau psikolog pak? Psikolog penyidik, tanyakan ke penyidik. Kalau bagi saya, seseorang yang lama tidak ketemu dengan ibunya, itu adalah obatnya. Obatnya seseorang itu bagaimana bertemu dengan orang tuanya pada saat dia lama tidak bertemu. Oke. Bang, pihak LPSK sudah memintai keterangan dari Loli atau Lori? Belum. Karena itu nanti penyidik yang akan memberikan. Tapi fungsi LPSK bukan melakukan pemeriksaan. LPSK memberikan pendampingan, melindungi seorang korban dalam peristiwa ini. Terima kasih atas waktunya Bang Fahmi.